Mengejutkan, respon El Rumi usai dituding netizen menyukai postingan seseorang yang tengah bersama Marsha Arwan, sang mantan. Dalam klarifikasinya, El Rumi mengaku tidak sengaja menekan like pada postingan tersebut. Hal itu terjadi ketika dirinya tengah bersama sang kekasih Syifa Haju. Justru Syifa Haju yang melihat pertama kali bahwa El Rumi menekan tombol suka pada postingan tersebut. Karena itu pula El Rumi pun langsung menekan tombol dislike. Namun, netizen pun dibuat curiga ketika hal itu disusul oleh aksi El Rumi yang meng-unfollow atau membatalkan pertemanan dengan akun Marsha Arwan, sang mantan kekasih. Apa yang kini heboh justru terjadi tidak lama setelah El Rumi melamar Syifa Haju dengan romantis di Swiss yang tampak romantis. Kegaduhan kini pun terjadi di tengah persiapan pernikahan El Rumi dan Syifa Haju. Lantas, benarkah hal ini dilihat El Rumi sebagai ujian jelang pernikahannya dengan Syifa Haju? Pemirsa, bersama intens investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Tengah heboh di sosial media, aksi El Rumi diduga menyukai sebuah postingan seseorang yang sedang bersama Marsha Arwan, sang mantan kekasih. Mengetahui hal tersebut, netizen pun langsung ramai menghujat El Rumi dan Syifa Haju. Agar tidak menimbulkan efek yang berlebihan, El Rumi pun sempat menuliskan klarifikasi di akun sosial medianya. Dalam klarifikasi tersebut, El Rumi mengaku tidak sengaja menyukai postingan di mana ada pula sang mantan Marsha Arwan. Gue mau klarifikasi sedikit tentang apa yang lagi rame. Gue sebenarnya males klarifikasi gini, tapi karena udah terlalu gaduh dan jujur komennya sangat mengganggu, jadi gue merasa harus melakukan ini. Jadi gini, video itu out of nowhere muncul di explore gue pas gue lagi meeting sama Syifa. Gue berencana langsung pencet fitur not interested supaya video serupa nggak muncul lagi di explore gue dan lanjut meeting. Tapi tanpa gue sadari, ternyata yang kepencet malah like. Dan setengah jam kemudian gue baru sadar setelah Syifa nunjukin ke gue kalau ternyata gue kepencetnya like di video itu. Gue dislike lah video itu. Tapi ternyata udah rame dan sekarang jadi bahan para haters untuk menggoreng. Gue gak mencari pembenaran, hanya mencoba meluruskan sesuatu yang udah terlalu belok. Kalau kalian mau bully gue silakan, tapi please jangan bully Syifa. She has nothing to do with it. Jadi mohon maaf atas segala kegaduhan ini. Menyadari ramainya komentar netizen terhadap apa yang dilakukan El Rumi pada postingan seseorang yang sedang bersama sang mantan Marsha Arwan, El Rumi yang ditemui awak media kemarin akhirnya memberikan pernyataan menohoknya. Ia merasa komentar netizen tidak perlu ditanggapi terlalu berlebihan. Bahkan ketika netizen menyentil apa yang terjadi sebagai ujian jelang pernikahan El Rumi dan Syifa Haju, El Rumi pun menanggapinya enteng dengan nada canda. Namun, El Rumi tidak menampik bahwa dalam usaha dan persiapannya bersama Syifa Haju menuju pelaminan mungkin saja ada halangan ataupun rintangan. Sebagaimana diakui El Rumi bahwa persiapan pernikahannya dengan Syifa Haju sudah lumayan kemajuannya. Karena itu, El Rumi meminta doa publik agar semuanya dilancarkan hingga mereka nanti bersanding di pelaminan. Kamu tanggepin lah. Menjelang pernikahan Gimana kak? Ya berat dari netizen. Itu aja sih. Apa yang bikin berat nih kak? Yang bikin berat apa? Yang bikin berat apa sih? Ya doain aja lancar lah, doain lancar aja pokoknya.
Syifa Haju sebelumnya dalam suatu siaran live-nya di akun sosial media pribadinya menyebut bahwa El Rumi bukanlah sosok kekasih yang cuek, malah El Rumi disebutnya sebagai orang yang paling tidak cuek yang pernah ada dalam hidupnya. Sebaliknya, ia menyebut El Rumi sebagai pria yang sangat peka dan perhatian serta pengertian. Menurutnya, El Rumi hanya cuek dalam situasi atau keadaan yang dianggapnya tidak begitu penting untuk ia menaruh perhatian. Singkatnya, di sisi El Rumi, Syifa Haju merasa sangat berarti, bukan hanya hadir sebagai pemanis dalam hidup El Rumi. Orangnya cuek gak sih? Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Dia kayak orang paling gak cuek yang ada di dalam hidup aku. At least to me ya, maksudnya kayak mungkin to other things dia cuek gitu. Kayak kalau dalam menghadapi suatu hal yang tidak penting, menurut dia kayak gak penting, cuek gitu. Tapi kalau misalnya aku sih, aku gak pernah merasakan kecuekan itu. Ya alhamdulillah, masya Allah, kayak he's very caring, understanding. Sebelumnya, El Rumi telah melamar Syifa Haju di Switzerland di Swiss. Hal ini berawal ketika Syifa Haju dan El Rumi merayakan 1 tahun anniversary sebagai pasangan kekasih dengan cara liburan ke Eropa. Di sana mereka mengunjungi beberapa tempat yang indah dan keduanya pun sempat mendokumentasikan tempat-tempat indah yang mereka kunjungi. Dalam kondisi yang diselimuti kebahagiaan itulah kejutan muncul, disuguhkan El Rumi. Ia tiba-tiba berlutut di hadapan Syifa Haju sambil menyodorkan suatu kotak yang berisi 1 unit cincin bertahtakan berlian ke hadapan Syifa Haju. Tak pelak momen ini pun membuat Syifa Haju diselimuti rasa haru dan bahagia. Syifa Haju mengungkapkan kebahagiaannya sebagaimana ia posting di sosial media. Di tempat yang selalu aku impikan, aku mengatakan ya terhadap seseorang di mana aku selalu merasa nyaman berada di sisinya. Bismillah. Tulis Syifa Haju dalam bahasa Inggris. Pada momen tersebut, El Rumi pun terlihat menyeka air mata haru dan bahagia. Demikian juga Syifa Haju. Momen yang bakal dikenang sepanjang hidup itu pun akhirnya ditutup keduanya dengan berpelukan. Muluk-muluk sih, yang penting bahagia aja bareng orang-orang terdekat, keluarga. Pokoknya orang-orang kesayangan. Ya gak banyak-banyak sih, gak muluk-muluk, yang penting bahagia dan happy-happy aja sih. Iya dong, harus support pastinya. Karena dia juga support aku soalnya. Saya sendiri juga udah demikian sama Syifa ya? Udah. Tak hanya prosesi lamaran El Rumi dan Syifa Haju yang berlangsung di Switzerland yang penuh surprise dan juga romantis, tapi juga muncul kabar jika cincin berlian yang digunakan oleh El Rumi untuk melamar Syifa Haju. Pasalnya, cincin tersebut bertahtakan permata berlian dalam ukuran yang terlihat besar. Dan ketika tim intens melakukan penelusuran menemui seorang konsultan perhiasan, sebuah kejutan pun terkuak. Diungkapkan bahwa cincin yang tersemat indah di jari Syifa Haju tersebut adalah cincin berlian 3 karat terbuat dari platinum. Kejutan lain pun muncul karena menurut konsultan perhiasan cincin tunangan dari El Rumi tersebut ditaksir seharga nyaris 1 miliar rupiah. Cincin berlian Syifa Haju ini pun mengundang cerita mengejutkan lainnya. Karena kabarnya permata berlian berbentuk soliter dalam ukuran besar tersebut konon langka sehingga disebut-sebut sulit untuk didapatkan. Dan konon cincin tersebut sudah disimpan dalam waktu lama. Lalu seperti apa analisis konsultan perhiasan terkait taksiran harga cincin yang digunakan El Rumi untuk melamar Syifa Haju ini? Itu soliter, jadi berlian yang utuh, soliter, oval, emasnya dia pakai gold dan di agak sedikit berbeda di kuku-kukunya itu pakai platinum, bukan pakai emas putih. Karena soliter udah pasti harganya dahsyat, itu harganya bisa 950 jutaan karena dia 3 karat besarnya. Karena dia itu 3 karat gede ya, nggak semua orang punya gitu bongkahan sebesar itu. Biasanya memang sudah punyanya, mungkin sudah disimpan, maksudnya seperti kan kita tahu sendiri ya, papanya El itu kan bisnisnya berlian jam tangan dan tas-tas mewah. Mungkin memang sudah ada gitu yang ditaksir, yang disuka gitu. Bisa juga beli dari
yang kenal, yang ada 3 kred itu gitu loh, gitu. Karena kalau kita cari nih hari ini, misalnya bulan depan kita harus dapetin 3 kred itu, kayaknya nggak mungkin deh. Apalagi dengan bentuk yang oval. Oval itu jarang limited ya. Mengejutkan, respon El Rumi usai dituding netizen menyukai postingan seseorang yang tengah bersama Marsha Arwan sang mantan. Lantas, seperti apa pula dukungan dan support moral dari Ahmad Dhani dan Maya Estianty atas hubungan asmara El Rumi dengan Syifa Hadju? Halo, saya Denny Darko yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Hubungan asmara El Rumi dan Syifa Hadju tampaknya tak ada rintangan, berarti usai El Rumi melamar Syifa Hadju dengan mulus di Swiss, hubungan mereka semakin mendekati pelaminan lantaran Syifa Hadju sudah menyatakan menerima El Rumi dengan sepenuh cinta. Seperti diketahui pula bahwa sebelum El Rumi melamar Syifa Hadju, sebelumnya restu atas hubungan mereka pun sudah diberikan oleh Maya Estianty. Bagi Maya Estianty, asalkan El Rumi dan Syifa Hadju merasa bahagia dengan hubungan mereka, ia merestuinya. Ibunda El Rumi ini bahkan secara gamblang mengultimatum bahwa mending keduanya berpisah jika dalam hubungan asmaranya mereka tidak menemukan kebahagiaan. Loh, kalau restu sih aku merestui anak-anak dengan siapa aja, yang penting mereka bahagia. Asal mereka bahagia. Kalau mereka nggak bahagia, ya aku merestui mereka untuk berpisah gitu loh. Karena kan intinya kehidupan adalah kalau kamu tidak berbahagia dengan apa yang di sekeliling kamu, dengan hubungan yang toksik, mendingan kamu cabut aja gitu loh. Sebelum janur kuning benar-benar Anda berdiri tegak kan, jadi masih dalam usia masih bisa pilih-pilih lah gitu. Tapi kan pada saat pilih-pilih itu juga pilih jangan sembarangan, dalam arti kamu juga harus benar-benar memilih yang mana yang paling enak buat paling nyaman sama kalian. Loh, kan aku ngomongnya bukan hanya untuk Syifa. Aku kan punya ada Tisa, ada Alisa ya kan. Jadi dan aku bilang bahwa misalnya anakku dengan siapapun, itu aku ngomong bahwa tenang aja. Pokoknya Maya Estianty adalah mertua yang sangat enak. Kita sebagai orang tua hanya bisa memberikan pengarahan. Dalam arti pengarahannya bukan maksa, tapi memberikan sebuah gambaran bahwa kehidupan itu begini loh. Jadi kalau misalnya aku ngatur anak-anak nggak mungkin. Seperti halnya Maya Estianty, sang ibu, ayah El Rumi, Ahmad Dhani juga memberikan dukungan yang tinggi atas hubungan asmara Syifa Hadju dan El Rumi. Ahmad Dhani tak hanya merestui hubungan El Rumi dan Syifa Hadju akan berujung di pelaminan, tapi juga menilai Syifa Hadju punya spek istri yang cocok untuk jadi menantunya. Ada Pak udah ngerestuin ya Pak deh? Teguh, iyalah, udah nggak perlu lama-lama udah. Netizen udah setuju kan? Iya. Pade juga udah nanyain langsung ya. Bagus, baik anaknya gini. Kirim makanan ke kita. Iya, sebagai kue ulang tahun itu ya? Tanda perkenalan ya. Terkesima. Di mana pada pas pertama kali ketemu? Bagus, baik anaknya gini. Auranya baik. Cocok nggak sama Elva? Cocok. Apa kali ketemu bagus, dia spek istri lah. Kan ada perempuan yang bukan spek istri. Kalau dia ada spek istri. Menurut saya pribadi ya, atau menurut yang lain. Spek istrinya kayak gimana Pak? Ya cocok dinikahin. Dapat pribadi saja. Itu kan Saking yakinnya. Mengejutkan, dukungan dan support moral yang luar biasa dari Ahmad Dhani dan Maya Estianty atas hubungan El Rumi dan Syifa Hadju lantas. Seperti apa kado mewah dari El Rumi kepada Syifa Hadju di ulang tahunnya yang ke-25? Halo, saya Denny Darko yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia
untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers, dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Sebelum resmi melamar Syifa Hadju dengan sangat romantis di Eropa, tepatnya di Swiss, El Rumi juga telah memberikan surprise hadiah berupa jam tangan mewah kepada kekasihnya ini. Tepatnya ketika Syifa Hadju berulang tahun yang ke-25. Semua itu tentu merupakan bentuk rasa cinta yang begitu dalam dari El Rumi terhadap Syifa Hadju. Melihat kecocokan El Rumi dan Syifa Hadju, sebelumnya ahli tarot Denai Darko menerawang melalui kartu tarotnya dan menemukan hal yang mengejutkan bakal terjadi dalam hubungan asmara Syifa Hadju dan El Rumi. Benarkah dalam peneropongan Denai Darko ditemukan adanya kecocokan keduanya, di mana hubungan mereka akan berujung di pelaminan? Kalau dibilang cocok, jelas cocok, dan keduanya ini memiliki kesamaan ya, karena wajahnya sama-sama kalem. Juga kita melihat mereka berdua ini pun dicitrakan di media sebagai sosok yang juga kalem. Nah, saat mereka ini bersama, saya pikir sih seperti diciptakan untuk pasangannya seperti itu. Dan wajahnya pun ini kayaknya cocok gitu loh. Ini saya pikir sih akan bisa jadi sebuah hubungan yang sangat kuat dan besar kemungkinan berakhir di pelaminan. King of Pentacles itu, kalau El ini kan diantara 3 anaknya Ahmad Dhani dan Maya ini yang paling tertib lah. Sekolahnya juga kuliah sampai ke luar negeri, anaknya juga nggak macem-macem, nggak pernah terlibat hal-hal yang ajaib-ajaib seperti itu. Jadi kalau saya pikir sih ini jenis mungkin orang yang akan mengikuti jalannya hidup itu kalau bisa teratur lebih memilih teratur. Dan kalau dikenalkan, saya pikir sih dia menunjukkan keseriusan dengan membawa Syifa ini ke kedua pasang orang tuanya ini tadi. Dan kalau saya kira ini malah semakin menunjukkan bahwa ini sudah tujuannya bukan pacaran, tapi memang ingin dinikahi. Itu sih nggak perlu penjelasan kartu, dan kita langsung lihat dan kelihatan banget. Juga dijelaskan oleh King of Pentacles bahwa ya, kalau ini ternyata nggak ada sesuatu yang aral melintang, ya kenapa nggak dilamar langsung aja. Kartunya Two of Cups. Iya, kalau saya pikir sih iya ya. Dan ini terlihat dari usia mereka juga yang memang sudah cukup matang dan nggak dianggap muda juga, karena kalau muda biasanya kan anak-anak ini pengennya pacaran dulu, main dulu, tapi usianya ini sih menunjukkan kalau mereka ini memang sudah sepantasnya. Jadi saya pikir sih kalau mereka menikah ini kayak akan meneruskan dinasti keluarga keartisan yang akan pasti akan terjadi. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.